sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dipertemukan atas izinnya Allah dan sayangnya Allah sama kita. Allah pilih kita sebagai hamba-hambanya yang ditakdirkan sama Allah duduk di taman surga, yang mudah-mudahan kita semua kembali entar kumpul bareng-bareng di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala bareng sama junjungan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita hormati dan kita doakan, kita cintai para habaib, para asatidz yang begitu banyak hadir bersama kita. Wabil khusus saya punya orang tua, saya punya mertua tercinta saya, yaitu Abuya Al-Habib Fahmi bin Ali Baharun, yang kita doakan mudah-mudahan Abuya panjang umur. Orang kencang, doain orang tua, doain guru, amin harus kencang, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dibanyakin rezekinya sama Allah, dikabulin hajat dunia wal akhirat, dibahagiakan dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir tengah-tengah kita ada Habib Ahmad Al-Idrus, ada Habib Syekh bin Ahmad Al-Idrus yang punya Darul Kutub, ada juga Al-Habib Ali Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, ada Ustaz Jaka Sembung yang biasa kita lihat mungkin di beberapa stasiun TV yang punya parabola insyaallah. Ada juga Kang Rahmat dari Kota Malang, ada Bang Calang dari Ambon insyaallah, ada Ustaz Surya yang punya ini Surya 16. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurah Kiai Haji Muhammad Syahid Nur bin Haji Muhammad Syahid bin Haji Muhammad Nur, keluarga besarnya, anak-anaknya, mantunya Ustaz Jayadi bin Haji Azhari, ada Bang Kamal, Bang Syakur, ada Haji Rojali, masya Allah. Si Ahmad datang atau anaknya Bang Mansur, suruh masuk kalau datang. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya biar pada panjang umur, sehat afiat, kabul hajat di dunia wal akhirat. Anaknya almarhum, mantunya, cucu-cucunya mudah-mudahan jadi anak-anak soleh-solehah, kabul hajat di dunia wal akhirat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, sebelum kita dengerin nasihat guru-guru kita yang hadir banyak, tapi kita ambil dua pemain pertama, satu penasihat inti. Ntar yang intinya kita dengar nasihat utama dari Abuya Al-Habib Fahmi Baharun. Sebelumnya kita terusin pelajaran kita tentang bab sholat masuk ke rukun yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala menafa'an Nabi wa'ulumi wabarakatuh bibarin amin ila anggal ar-rukn musabit as-sujudu marratain. Rukun yang ke-7 adalah sujud 2 kali. Sujud dua kali. Sujud lugatan at-tatamun wal mailu wa qila al-khudu' wa tadallul. Sujud secara bahasa artinya kita membungkuk, menunduk, merendah. Artinya sujud itu secara bahasa itu merendahnya seorang hamba di hadapan tuannya. Sayyidul Habib Umar pernah bilang tuh, kalau ente mau lihat orang sujud yang benar, lihat Habib Abdullah Maknun. Ada saya punya guru waktu saya mondok di Hadramut, Al Habib Abdullah bin Ahmad Maknun Asgaf. Mungkin marga Maknun di kita jarang. Kalau nggak salah di Palembang ada juga Maknun, ada Maknun, pecahan dari Asgaf. Di Jawa Timur ada pecahan dari Asgaf. Habib Abdullah Maknun.
Itu Habib Umar bilang, kalau melihat orang sujud yang benar, contoh Habib Abdullah Maktum. Kenapa? Beliau kalau sujud bukan sekedar jidatnya aja sujud, tapi seluruh anggota tubuhnya sujud, merunduk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat sujud yang seperti itu yang benar. Sujud kita ibarat orang lagi minta ampun. Kita kalau gimana sih? Kalau berkali-kali gak diampuni, minta maaf, akhirnya gimana? Sampai sujud-sujud gitu. Tuh hakikatnya kita sama Allah tuh lebih-lebih. Makhluk gak boleh kita sujud, tapi sama Allah satu-satunya boleh kita sujud adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa takut kita dan harapan kita yang banyak biar Allah rahmati dan sayangi kita. Ketika sujud jangan sekedar nungging begitu aja, tapi kita sambil bercermin, kita punya mata, hadirin Allah ada di sisi kita, Allah dekat sama kita. Sujud kembali sama Allah. Di saat kita pusing, di saat kita puyeng, di saat kita sibuk sama dunia, di saat kita sibuk sama harta kita, di saat kita lelah cari harta, cari dunia, ya Allah, kita sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahin semua problem hidup kita sama Allah. Wa amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahin semua perkara dunia kita sama Allah. Problem hidup kita sama Allah. Dan usaha dari adilan al-hadam al-bakabir. Semuanya kita serahin sama Allah. Sujud kita serahin semua. Kita aduin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurutus sujud tis'ah. Sujud syarat-syaratnya ada 9. Kita sujud jangan cuma sekedar sujud, tapi syarat-syaratnya sujud ada 9. Hati-hati, kalau kita sujudnya nggak benar, sholat kita nggak sah. Karena sujud rukun min arkanis sholat. Karena sujud adalah rukun dari rukun-rukunnya sholat. Yang pertama apa? An yasiha magoblah. Yang pertama adalah rukun-rukun yang sebelumnya benar. Tidak kita benar, rukuk kita benar, Fatihah kita benar, sama kayak syarat iktidal, syarat rukuk juga gitu. An yasiha ma qablahu, benar yang sebelumnya. Kalau Fatihahnya enggak benar, rukuknya enggak benar, iktidalnya enggak benar, sujudnya juga enggak benar, enggak sah. Harus balik lagi ke awal, benerin rukuknya, benerin iktidalnya, benerin Al-Fatihahnya. Rukun-rukun sholat harus berurutan. Fatihah benerin, rukuk benerin, iktidal benerin, sujudnya baru. Oh, udah bener yang sebelum sujud, baru sujudnya benar. Yang kedua apa? Watsani an la yaqsida bihi ghairah, ai adamul hawi li ghairi. Kalau saqata ala wajhi aw hawa li ruku'i faja'alahu lisujudi lam yakfih. Kalau terus yang kedua adalah kita nggak ada niat selain dia. Gak ada niat lain kecuali emang sujud. Sujudnya kita emang niat sujud dalam sholat, bukan sujud gara-gara kaget. Apa sujud gara-gara latah? Orang latah sholat di belakang diledekin sama orangnya, sujud disujud langsung. Sujud karena latah, gak sah sujudnya. La yaqsida bihi ghairah. Niatnya sujud benar-benar karena emang mau sujud, bukan karena dikagetin, bukan karena digodain, bukan karena nahan ketawa akhirnya buru-buru dia sujud. Benar-benar emang sudah atau kaget gara-gara ada barang jatuh langsung dia sujud. Kalau kayak begitu nggak sah sujudnya, harus bangun lagi baru sujud lagi. Ai ada menghawi lil ghairi. Kalau sakata al wajhi aw hawal lil wajhi sujud lan kaki. Oh. Misalkan apa itu namanya? Itu ada barang jatuh, ada sesuatu jatuh, kaget dia, langsung sujud. Gak sah sujudnya, harus bangun dulu, niat benar-benar sujud, emang benar-benar mau sujud. Ajat ma'in nafihi, wa antakuna tumaninatu yakinan, tumaninah yakinan. Harus tumaninah sujud, jangan sujud bertarung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kayak ulet. Kayak ulet di itu, ucuk. Benar-benar harus ditemani Nabi Godar subhanallah. Baca tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali itu. Baca masyru'nya yang disyariatkan, ikuti sunnah Nabi Muhammad, baca subhana rabbiyal a'la
Wabihamdi. Dalam sujud kita baca zikir sambil dihayatin. Allah maha tinggi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud 3 kali. Kalau kita jadi imam, sujudnya jangan terlalu lama, jangan lebih dari apa yang udah disunahin, baca 3 kali subhanallah wa bihamdi. Ya, kalau emang sujud yang terakhir kita dianjurkan untuk memperlama sujud kita. Sujud terakhir kita sebelum tasyahud akhir tuh, sujud yang terakhir tuh boleh hadirin doa-doa kita, doa mohon ampun sama Allah istighfar Allah taala. Tapi kalau kita jadi imam jangan lama-lama, lama-lama mau sejam bicara mati tuh orang makmumnya. Jangan lama-lama, kecuali makmum ngizinin ente. Sama kayak ruku subhanallahil azim wa bihamdi, itu sunnahnya ada sampai 11 kali. Tapi kalau kita jadi imam jangan baca 11 kali, bacanya 3 kali aja. Kecuali makmum meretoin ente buat baca sampai 11 kali baru. Tapi kalau enggak jangan, karena orang yang sholat pada punya hajat harus ada tumakninah, dan tumakninah yakin benar-benar tumakninah. Yang kelima, an yasjuda ala sab'a a'dha al-jabha wa butul yadain wa rukbatayn wa butul asabi' rijlain walladhi yajibu juz'an min kulli wajhin minha wa la yajibu mathalan kullu jabha. Yang kelima adalah kita sujud di atas 7 anggota tubuh kita. Ini 7 anggota tubuh harus sujud. 7 anggota tubuh harus nempel sama tempat sujud kita. Apa? Yang pertama, paling utama adalah jidat kita. Sujud intisarinya ada di jidat. Kalau jidatnya kagak kena sujud, kagak sah sujudnya. Sujud yang paling utama di jidat. Jidat kita harus kena tuh. Harus kena pas sujudnya, harus kena sejadah. Butul yaden, tangan kita bukan yaden doang, tapi butul yaden bukan begini, tapi dibuka tangannya, telapak tangannya. Butul yaden, telapak tangan. Sujud biar benar, ya. Disunahin biar senang-senang aja, nggak begini, tapi senang-senang aja, ya. Nggak begini lebar-lebarin jari, nggak senang aja. Sujud di dekat kuping kita, tangan. Nah, jangan begini. Itu mah capek sekali ya, habis main futsal kali itu ya. Orbaten, apa namanya? Lutut sujud. Jangan orang sujud ruku, apa? Lutut yang sebelahnya keangkat kayak kucing lagi mau kencing. Ini namanya lutut harus sujud juga, harus kena tempat sujudnya. Jidat, telapak tangan, terus apa namanya? Lutut, terus butuh naso dari jelek, apa namanya? Telapak kaki, jari, ya, jari kaki. Sebenarnya begitu, ya kan? Terus tuh, udah tuh 7. Jidat, butuh yaden, ada 2 akan kiri kanan, tangan kiri, tangan kanan. Terus lutut kiri sama kanan, 5 udah. Sama jari-jari kaki kiri sama kanan. Jari kaki, telapaknya tadi yang putihnya, bukan hitamnya. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha, yang wajib sebagian darinya, bukan seluruhnya. Bukan diwajibin semua tangannya kena. Misalnya ada yang lebih sakit atau gimana, yes, minimal ada 1 jari dari kiri kanan dan 1 jari dari jari kaki, ada kiri kanan ada 1 jari. Jidat bukan harus semuanya sampai satu jidat, wajib enggak, minimal di atas alis kita. Di atas alis nih, ya, di atas alis hitungan udah jidat. Sebagian dari jidat harus kena tempat sujud. Bukan berarti harus semuanya sampai kelihatan rambutnya, enggak. Sebagian dari alis. Sebagian dari jidat. Ntar ada di buku selanjutnya. Allah yasjud
Yang keenam, antakuna jabhatu maksyufah walau juz'an mimma yasjudu bih. Yang keenam, dijadikan jidat kita buka, jidat harus kebuka, maksyufah, nggak boleh ketutup kayak begini, pakai peci sampai kayak begini, nggak sah. Sujudnya harus kebuka, harus kena jidatnya. Kalau sujud harus kena jidatnya. Makanya saya kalau pakai imamah juga kalau sholat tuh saya hati-hati, kadang saya angkat sedikit biar kena itu jidatnya, karena saya kelas sorban biar kena. Kalau pakai peci juga hati-hati, karena rambutnya panjang, lagi nggak pakai peci hati-hati. Ya, kalau sholat lagi kerja lagi apa, kantongin peci kan kecil bisa diikat. Jangan jadikan alasan ente sholat nggak pakai peci. Jangan sekali-sekali anak majelis sholat nggak pakai peci. Hati. Jangan sekali-sekali kita sholat nggak pakai peci. Kita pengen ganteng di depan orang, pengen terlihat wah di depan bos. Ketemu sama pembesar, kita dandan rapi, tapi di saat kita ketemu sama bosnya para bos, rajanya para raja, kita ketemu sama nyiptain kita, yang takdirin segala sesuatu buat kita. Kita sujud sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Pakai peci. Yang kagak minimal banget kerja sibuk-sibuknya, jangan sampai kagak ada peci di kantongnya. Ya, yang dagang, yang usaha, yang jadi kuli bangunan sekalipun, sholat jangan sampai enggak pakai peci, malu. Apalagi anak majelis harus sholat pakai peci. Sampai saya sudah pernah kasih tahu tuh, saya punya guru di Hadramaut. Waktu datang ke Indonesia itu bingung saat kita baru kelar acara satu masjid, kelar acaranya keluar dari masjid, ada wanita nggak pakai kerudung, pakai rok pendek. Terus guru saya nanya, itu perempuan ngapain masuk masjid, buka-buka aurat masuk masjid? Saya bilang mau sholat deh. Gimana mau sholat nggak pakai kerudung, buka auratnya? Iya Bib, kalau kita di Indonesia orang mau sholat ada pakaian sholat di dalam, ada mukena. ada mukena, jadi biarpun dia di luar buka aurat, di dalam dia pakai itu yang namanya mukena. Jadi di saat dia mau sholat dia tutup aurat, jadi nggak tahu dia kemana-mana, Allah selalu lihatin dia. Ya Allah, la ilaha illallah. An la yasjud ala syai'in yataharrak biharakatihi. Enggak sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Jadi kalau kita sujud, misalkan kita bawa sorban, kita pakai sorban kita panjang, sampai lantai-lantai. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, ini cerita tempat sujudnya itu, jidat kita nempel nih, sujud di atas sorban. Habis itu tuh sorban ngikut kita lagi berdiri, nggak sah sujudnya. Kecuali kalau udah kepalang begitu, udah kepalang kena sorban, jatuhin sorbannya. Ente jatuhin, udah kepalang udah nggak sengaja ente sujud di atas sorban ente, udah ente jatuhin sorban ente. Kan bisa jatuhin pelan-pelan. Kalau ente sujud di atas sorban ente, terus ente bangun lagi, nggak sah sholatnya. Atau yang punya atau pakai baju koko ininya gede, sehingga pada saat dia sujud gede banget, ketutupan tuh jidatnya. Atau pakai imamah yang buntutnya panjang, pas dia sujud itu buntutnya kan ketutupan. Ya taharap diharakati, dia bergerak dengan gerakannya, ngikut lagi berdiri di rakaat selanjutnya, nggak sah sujudnya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Yang rambut panjang, sorban panjang, kalau sholat hati-hati sujud biar benar kebuka itu jidatnya. Tak apa-apa Beb, jidat saya jenong, malu Beb. Tak apa-apa. Jidat ente jenong tetap ente ganteng. Beda kalau ikan lohan. Ikan lohan jenong makin mahal. Betul nggak? Wih, profesor pada jenong-jenong pinter-pinter. Sallallahu Muhammad. Masya Allah. Kemudian irtifa asafiri ala ini. Asafiruhu al ajizah
a'alihu al-iktifan waras. Yang belakang lebih tinggi daripada yang depan. Maksudnya apa? Itu punggung kita, bokong kita ketika sujud, jadikan dia lebih tinggi daripada kepala sama leher kita. Satisfied. Ini apa tuh? Pundak sama kepala jatuhnya di bawah. Jadi posisi sujud tuh begini, ya. Kalau ada orang sujud dia begini, nggak sah. Contohnya apa? Sujud di atas tangga. Sujud di tangga, nggak sah sujudnya. Kalau misalkan itu bokong malah jatuhnya tetap di bawah, begini dia sujud, atau begini sejajar gitu, kepala sama bokong sejajar, bukan sujud namanya. Kalau namanya sujud harus kepala lebih rendah daripada bokong kita, pundak kita harus dalam keadaan menunduk. Itu yang dinamakan sujud. Makanya kalau di sholat tarawih atau Quran keliling, ya, hati-hati. Atau sholat di mana aja, saat sholat Jumat, hati-hati. Mentok-mentok nggak kedapatan tempat sholat di tangga. Hati-hati. Sujud biar benar. Wallahu a'lam. Sebelum kita dengerin nasihat yang pertama yang akan sampaikan oleh Ustaz Jaka Sembung, dan kemudian Habib Ahmad Ali Brus, dan inti nanti akan disampaikan oleh Habib Harun. Kita minta dulu dari Ustaz Jaka Sembung sama Habib Ahmad Ali Brus biar ada barokahnya 5 menit. Minta maaf Habib, minta maaf kalau Ustaz Jaka Sembung 5 menit. Kalau bahasanya itu kultum, ya, kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit cuma ada di majelis. Kalau di luar kuliah 4 tahun baru dapat ijazah. Ini majelis kuliah 7 menit. Habis kita dengerin kuliah, besok kita wisuda bareng-bareng. Wisudanya di akhirat sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Sebelumnya kita nanggok dulu bentar. Kita keluarin sedikit apa yang kita punya, jangan dikit, yang banyak. Kita niatin nih buat ngebantu perjuangan yang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita niat buat ngebantu majelis syiar-syiar yang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hajat dunia akhirat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad.